Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip genetika. Kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Liza Maulida Syagian dan Lina Nafdela Tanjung. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip genetika. Pengertian genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genos, yang berarti suku bangsa atau asal mula kejadian. Genetika adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang seluk-beluk mekanisme dari informasi hayati atau pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Sifat hereditaritas diturunkan dari satu keturunan kepada keturunan lainnya, atau bisa dengan kata lain dikatakan dari induk kepada anaknya. Pada makhluk hidup. Pada poin yang pertama, genetika adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang berurusan dengan hereditaritas dan variasi. Hereditaritas merupakan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Variasi merupakan macam-macam atau bentuk sifat yang diwariskan oleh induk kepada keturunannya. Misalnya, induk kucing akan melahirkan anak kucing dan pohon mangga akan melahirkan anakan mangga. Poin yang kedua, genetika merupakan cabang dari ilmu biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Poin yang ketiga, genetika merupakan ilmu dasar dalam biologi yang mempelajari berbagai bidang keilmuan, yakni pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain. Gen adalah unit pewarisan sifat pada organisme. Gen adalah hereditaritas yang dipindahkan dari induk kepada keturunannya. Fungsi gen ada dua, yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Yang kedua, gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan dari ibu kepada keturunannya. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik seseorang. DNA memiliki peran yang amat penting. DNA adalah bahan genetik yang mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup, terekspresikan dalam bentuk polipeptida, meskipun tidak seluruhnya adalah protein, dan dapat diekspresikan sebagai RNA yang memiliki reaksi atau katalik. Fungsi DNA. Fungsi DNA ada 5, yaitu membawa informasi genetik, yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat, yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik, yang keempat, menyintesis molekul kimia lain, yang kelima, mereduplikasikan diri atau bereplikasi. Pewarisan sifat. Hereditaritas merupakan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat diturunkan melalui gen yang ada di dalam inti sel. Menurut Walter Steinberg, pola-pola hereditaritas terbentuk karena beberapa hal, diantaranya identitas setiap gen dalam kromosom selalu tetap karena gen merupakan karakteristik yang diturunkan. Saat pembelahan meiosis akan terjadi pemisahan kromosom dari kedua induk, lalu kromosom tersebut akan bersatu dengan kromosom non-homolog. Jumlah kromosomnya yang ada di dalam ovum maupun sperma adalah sama yaitu setengah dari jumlah kromosom induk dan individu. Hasil peleburan ovum dan sperma bersifat diploid karena mengandung dua perangkat kromosom dari induk. Kromosom. Kromosom adalah kumpulan DNA panjang dalam inti sel yang terdiri dari dua kromatit yang masing-masing tersusun atas kromatin. Yang kedua, saat melakukan proses pelipatan DNA tidak berdiri sendiri karena berikatan dengan protein histon. Gen-gen terletak tetap pada setiap kromosom, dipastikan dengan garis-garis yang terikat pada kromosom kelenjar ludah atau politen. Yang ketiga, posisi relatif dari satu gen pada kromosom disebut dengan lokus. Umumnya kromosom yang berpasangan disebut dengan 2N. Yang keempat, lokus ditentukan oleh beberapa jarak dari sentromer yang satuannya disebut dengan milimorgan atau M kecil, M besar. Kromosom homolog artinya pasangan gen itu yang disebut dengan sealel. Maksud sealel adalah gen yang terletak bersesuaian di kromosom. Alela ganda merupakan alel yang mempunyai alel lebih dari 2 pada kromosom homolognya. Bentuk kromosom yang dikenal selama ini adalah linier. Kromosom kelamin X berbentuk lurus dan kromosom kelamin Y berbentuk seperti jangkar. Bentuk kromosom ini hanya mencakup kromosom pada inti sel eukariot. Kromosom kelamin. Kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah satu pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin yang tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid atau ditulis dengan huruf N kecil. Jumlah kromosom bermacam-macam. Virus sebanyak 1 buah berupa molekul DNA atau RNA, baik
unting tunggal, linear, atau sirkuler. Jumlah kromosom bakteri adalah satu buah kromosom bakteri berupa satu molekul DNA unting ganda sirkuler yang berasosiasi dengan protein tertentu. Jumlah kromosom spesies eukariotik beraneka ragam, baik itu hewan maupun tumbuhan, diploid maupun monoploid. Kesamaan jumlah kromosom baik virus, makhluk hidup, prokariot, dan eukariot bukan indikator dari kesamaan spesies. Jumlah kromosom mitokondria dari kloroplas hanya satu buah, berbentuk sirkuler. Banyak kopi DNA pada mitokondria atau kloroplas bukan hanya satu molekul per organel. Misalnya, kopi DNA mitokondria pada tumbuhan berkisar 20-40 molekul per mitok. Bagian kromosom terdiri atas lengan, selaput, matriks, dan DNA. Bagian utama kromosom digambarkan sebagai protein yang menyelimuti DNA. Penggambaran struktur kromosom dapat digambarkan secara molekuler, sehingga struktur kromosom yang terdiri atas selaput, matriks, dan DNA hendaknya sudah saatnya dihilangkan atau jangan ditampilkan lagi. Bagian utama kromosom eukariotik adalah genom, DNA, RNA. Jadi bagian yang pokok adalah asam nukleat. Protein bukan bagian utama. Macam kromosom. Kromosom autosom dan gonosom kromosom eukariotik terdiri atas kromosom autosom dan kromosom gonosom. Perbedaan kromosom seperti ini hanya berlaku untuk organisme seluler di dalam inti pada makhluk hidup yang mempunyai perkawinan yang jelas, sedangkan kromosom di tubuh dan kromosom kelamin sering menyebabkan miskonsepsi. Hukum Mendel. Mendel adalah orang yang pertama kali menengahkan satu mekanisme pewarisan sifat menurun melalui eksperimen di bidang genetika. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum yang mengatur pewarisan sifat secara suatu organisme kepada keturunannya yang berbunyi hukum satu Mendel. Segregation of Elix genus menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dan akan bertemu secara acak pada saat pembuatan, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel. Hukum Mendel 2, Independent Assortment of Genus, menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas, sehingga sifat yang muncul dalam keturunan beraneka ragam. Sifat individu baru akan ditentukan oleh kombinasi gen alel baru yang terbentuk. Mungkin akan sama dengan induk atau dapat berbeda. Hukum Mendel 2 berlaku pada peristiwa dihibrid dan polihibrid. Golongan darah. Salah satu identitas genetik yang dapat diwariskan adalah golongan darah. Sistem golongan darah yang paling umum digunakan adalah sistem golongan darah A, B, O, dan resus. Pewarisan golongan darah ini dapat dianalisis dengan memanfaatkan masing-masing antigen pada setiap golongan darah. Selanjutnya, antigen tersebut digunakan sebagai basis bagi seluruh ruang vektor yang bekerja atas fluid. Golongan darah adalah pembedaan sifat pada darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen dan antibodi tertentu di dalam darah. Antigen dapat diartikan sebagai senyawa kimia yang dapat merangsang antibodi di dalam tubuh. Antibodi secara spesifik akan bereaksi terhadap antigen tertentu sehingga akan terjadi penggumpalan pada darah. Sistem pengelompokan darah manusia ada 4 macam golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Biasanya sistem golongan darah A, B, O digunakan bersama sistem golongan darah resus. Sifat golongan darah resus dipengaruhi oleh setidaknya 44 antigen berbeda. Namun, secara klinis, sifat fenotip yang paling mempengaruhi karena ada atau tidaknya D antigen pada darah. Jika sel darah merahnya mengandung antigen D, maka darah tersebut termasuk resus positif atau RH positif. Dan jika tidak terdapat antigen D, makanya darah tersebut termasuk resus negatif atau RH negatif. Model DNA. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix, tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida atau fosfat gula deoksibosa basa nitrogen. Sintesis protein.
Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Proses sintesis protein membutuhkan bahan baku yang disebut asam amino. Jumlah asam amino yang dibutuhkan dalam proses sintesis sebanyak 20. Hasil akhir dari sintesis protein adalah protein fungsional seperti enzim, hormon, keatin, dan hemoglobin. Pencernaan protein yang terjadi di dalam mulut adalah pencernaan mekanik, yaitu mengubah ukuran dari bahan yang dimakan saja. Sekian penjelasan mengenai prinsip-prinsip genetika dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.